Semua kejuaraan dunia ada di sini. Vision Plus, House of Sports. Keinginan Gali Ginanjar untuk bertemu dengan King Faz Arafik hingga kini belum juga terrealisasi. Entah apa yang mendasari Gali yang merasa kesulitan untuk bertemu dengan putra semata wayangnya dengan Fairuz Arafik. Pasalnya, istri Sony Septian itu tak pernah melarang mantan suaminya itu untuk bertemu dengan anaknya. Sebenarnya kan nggak pernah ngelarang. Jadi sebenarnya capek juga. Bukan nggak mau bikin statement ini ke teman-teman media, tapi capek hal yang sama terulang lagi dengan caranya tuh cuma beda-beda aja gitu. Maksudnya loh. Gimana coba? Terulang lagi tuh kayak mau ketemu anak, pengen kangen sama anak. Loh kan nggak dilarang, aku dalam hati tuh gitu kan, mas kayak gini kan gue nggak larang loh. Ini ada kesan kayak ada dilarang gitu, dipersulit iya, ya? Oh padahal nggak ada ya? Aku udah pernah bikin statement ini sih sebenarnya bahwa aku tidak melarang. Kita omongin tuh ke publik. Di publik itu kita udah ngomong, tapi aku bilang, aku di situ aku bilang aku tidak ada melarang sama sekali. Belum sih, karena saya ingin mencoba untuk bersilaturahmi dengan baik dulu, komunikasi intinya yang baik, ya kan? Istilahnya ada istilahnya kita janjian dulu lah, karena yang pertama kan saya tahu komplek Faz itu komplek yang bagus, tidak bisa sembarangan orang masuk gitu kan. Apalagi kan kalau tidak ada komunikasi dengan yang punya rumah gitu kan. Jadi itu dulu tuh yang diperbaiki. Nah setelah itu baru kita ketemuan dengan Sony dan dengan Fairuz. Saya lihat, karena kan saya lihat di pemberitaan kemarin kan sudah terjawab sudah tuh keinginan Faz kemarin kan. Mungkin harus dari pendekatan dari mana supaya saya bisa ketemu Faz. Kuncinya di siapa? Di Sony dan Fairuz. Mungkin dia akan memberikan saya saran, Gal begini, Gal begini, Gal begitu, gitu loh. Nah nanti biar ketemu Faznya enak. Jadi saya juga nggak mau pas begitu ketemu Faz, Faznya kaget atau Faznya nggak mau ketemu. Itu kan lebih menyakitkan buat dia. Makanya dia tahu loh kan rumah aku nggak pindah gitu loh. Rumah aku nggak pindah. Dan dia tahu loh nomor handphone aku, karena kan zaman dulu pengacara dia pernah menghubungi aku zaman kasus itu kan. Berarti semenjak hal itu tidak pernah kontak gitu? Nggak ada usaha gitu? Nggak ada usaha hubungin Sony gitu? Tidak ada. Kalau gue jadi cowok sih, gue hubungin Sony. Dia tahu dulu. nomor telepon Sony loh, dan pernah ketemu sama Sony. Son, apa kabar gitu ya? ya saya menyadari kemarin kesalahan saya seperti apa. Yang penting ada niatan dari saya dan mudah-mudahan mereka menyambut niat baik saya. Bisa bersilaturahmi dengan baik dan memulai hubungan saya dengan Faz dengan baik juga. Keinginan Gali untuk bertemu dengan anaknya seolah sebatas ungkapan di hadapan media saja. Namun dalam kenyataannya, keinginan itu hanya sebatas niat. Bahkan Fairuz yang sama sekali tak pernah menutup akses Gali untuk bertemu dengan anaknya justru kecewa. Kekecewaan itu saat putra sulungnya tengah berulang tahun yang ke-10, Gali tak hadir. Bahkan untuk ucapan ulang tahun saja, lidah Gali seperti keluh. Pertanyaan itu ada sebelum anaknya ulang tahun. Harapan aku sebagai seorang ibu saat itu adalah, nih oke nih gue udah ngomong gini, dia udah denger dong gitu kan, Ya, dia udah denger kan, lah, dia udah kita denger nggak dong ngelarang gitu. Oh ini kayaknya persiapan juga nih, nanti bakal Faz ulang tahun bakal didatengin, gitu dong kak, gitu bakal didatengin. Terus ternyata nggak didatengin juga, gitu nggak didatengin juga nih. Aku berharap dari Faz kecil sampai usianya di 10 tahun kemarin, Faz bisa mendapatkan ucapan ulang tahun dari bapaknya sendiri gitu. Ada hal-hal positif yang mau saya berikan terhadap Faz. Kemarin saya terus-terusan berbicara ingin ketemu, tapi sudah stop. Kalau menurut saya udah. Jadi sekarang saya ingin menunjukkan kepada Faz kalau saya bisa menjadi ayah yang baik dengan memberikan apa yang dia suka, yang seingat saya, terus juga dengan memberikan sebuah karya dari saya supaya oh ini bapak gue bukan cuma ngomong di media doang, ini karya bokap gue
Terus juga ini hadiah dari bokap gue. Jadi dan mudah-mudahan dengan cara seperti itu bisa mengobati rasa kangen Fas terhadap saya. Mungkin selama ini kan ingin ketemu tapi saya belum datang, tapi dengan mainan ataupun kesukaan Fas itu bisa mengobati rasa kangennya, dan mudah-mudahan itu juga membuka jalur saya supaya saya bisa bersilaturahmi dengan baik dengan mereka itu. Gali yang hingga kini belum juga bertemu dengan anaknya lantaran ia tak ingin tergesa-gesa dan khawatir nanti bakal menjadi bumerang baginya. Ia sadar bakal sulit bertemu dengan anaknya, apalagi ia pernah melukai hati ibu kandungnya. Saya kecewa dengan diri gue sendiri gitu, karena perbuatan dan pada saat itu dengan kondisi yang bisa memisahkan saya dengan virus pada saat itu. Tapi saya nggak mau berlama-lama di situ. Justru saya sekarang ingin menunjukkan kepada Fas, terutama Fas ya, bagaimana saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi, ayah yang baik lagi buat Fas ya, dengan berkirim tadi. Buat aku, seorang bapak, darah dagingnya, siap nggak siap, kalau perlu, maaf nih istilah kasarnya itu kan, apapun dilakuin buat anaknya. Gitu loh, apapun akan dilakukan buat anaknya. Gitu loh, apapun akan dilakukan, buktinya dia yang bukan darah dagingnya aja melindungi luar biasa Fas. Aku bisa merasakan itu, padahal dia sudah punya anak dari aku loh, gitu. Nah, tapi itu tidak dilakukan. Yang aku sesali gitu loh, yang aku sesali adalah kenapa sih selalu muncul di momen-momen yang di saat anaknya tuh lagi begini, baru dia muncul. Virus sepertinya begitu geram dengan Gali yang muncul di saat anaknya tengah tumbuh dengan keistimewaan. Fas ini suatu saat akan tumbuh besar. Nah itu benar. Ya, dia akan tumbuh besar. Fas tahu bahwa aku tidak pernah melarang itu. Oke. Fas sangat tahu itu, malah kalau ada kata-kata yang dia keluar dari Fas, aku selalu bilang, abang, jangan, nggak boleh. Ingat, abang orang baik. Apapun yang terjadi di luar sana, mami ikhlas. Mami ridho kok kalau seandainya abang itu mau ketemu pun mami nggak apa-apa. Karena ini anak sudah besar dan dia sudah paham. Iya, 10 gitu tahun. loh, udah paham. Tapi aku harus jujur ya Kak, anaknya nggak siap Kak. Anaknya belum Siap. Aku nggak pernah loh Kak, sampai detik ini aku menceritakan hal negatif tentang bapaknya tuh nggak pernah. Iya. Tapi akhirnya namanya kuping nggak bisa ditutup banget. Kita nggak bisa menutup semua kuping. Iya, dan jejak digital nggak bisa mulut dihilangin kan gitu loh. Nah, ya gimana gitu. Maksudnya dia kayak orang masih, jiwanya tuh kayak aku lihat ya dari dia, kan aku seorang ibu ya. Abang nggak mau. Please. Mami, abang nggak mau. Kecewa ya? Aku nggak mau terlalu ngorek banget. Iya, kalau pertama sih saya berterima kasih sama Sony ya, yang sudah mendidik Fas, sudah mengajari Fas, terus juga Virus juga sudah mendidik dan mengajari Fas. Mungkin keluarga besarnya juga seperti itu. Ya terbukti dengan Fas baik agamanya, berarti didikannya bagus. Terus juga kalau saya sih merasa rugi juga di masa kemasan seorang anak. Kemasan seorang anak tuh biasanya sampai kelas 6 SD. Disitulah komunikasi seorang anak dengan orang tua itu intens banget kan, karena udah SMP, SMA udah lewat deh. SMP dengan sibuk dengan temennya, SMA dengan tugasnya, apalagi kuliah, mungkin anak itu nggak akan pulang. Nah yang saya sesalin di saat kemasan itu saya tidak hadir, tapi karena itu kan perbuatan saya gitu kan, karena pada saat itu kita bercerai. Aku cuma pengen ngomong, please jangan ganggu anak ini. Untuk saat ini ya, jangan ganggu dia dulu. Karena apa yang dia lakukan itu udah caranya salah dengan dia muncul di media. Oke. Karena aku nunggu selama ini untuk dia datang ke rumah Kak. Ya. Kalau ditanya apapun yang pengen, yang penting Fas bahagia. Kalau Fas bahagia ketemu sama bapaknya, kenapa enggak? Walaupun itu mungkin tidak sesuai apa yang kamu mau Enggak ya. apa-apa. Yang penting Fas bahagia. Tapi kalau sekarang malah aku tuh kayak, karena terlalu sering muncul di media,
dengan permasalahan yang sama, malah ada omongan-omongan yang nggak sesuai gitu kan Kak, yang nggak sesuai itu aku cuma pengen, please jangan ganggu dia, kasihlah dia hidup tenang sebentar aja.